Ustadz, pertama kali antum belajar bahasa Arab itu dari umur berapa? Anak belajar bahasa Arab Ustadz itu dari semenjak pertama kali masuk pesantren. Waktu itu ya lulus SD masuk pesantren MTS Nurul Hakim di Lombok. Di Lombok. Berarti lama Mas Manto. Lumayan. Ya lumayan lah. Udah puluhan tahun lah dari kalau dihitung dari dulu sampai sekarang. Iya. jaraknya. Itu kira-kira kitab buat pemula itu yang seperti apa sih? Maksudnya kita dari belajar pemula itu yang dari yang tingkatan apa aja itu pakai kitab apa gitu? Nah, Cocok buat penting nih. pemula. Ini banyak nih yang pertama kali untuk pemula itu kitab apa atau metode apa yang harus dipelajari. Oh. Karena kan kadang orang bingung, Ustadz. Dia belajar pertama kali belajar bahasa Arab tiba-tiba langsung di ajarkan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Kira-kira untuk pemula itu seperti pertanyaan Mas Manto tadi, metode apa dan kitab apa yang paling mudah lah pemula. untuk pemula? Jadi begini Ustadz, dalam belajar bahasa Arab itu harus ada skala prioritas yang ingin dicapai. Ya kan kita hidup bukan di lingkungan orang Arab ya Ustadz ya. Iya. Dan bahasa yang kita pakai juga sehari-hari bukan bahasa Arab. Makanya harus ada skala prioritas yang ingin dicapai, karena dalam bahasa Arab itu kan ada 4 maharot ya, kita tahu Ustadz. Ada maharot istima itu berarti mendengar Ustadz ya. maharoh kalam, Iya. kiroah, kitabah. Kalam itu berarti berbicara. Ya, Qiraah itu membaca. kitabah itu menulis. Ini kan Maharot itu apa, Ustadz? Biar paham Skill. gitu. Skill ya. Skill. Kemampuannya. Kemampuan ya. Kemampuan. Berarti 4 tahapan ini sebenarnya yang harus dikuasai oleh seorang penuntut ilmu ya, penuntut yang ilmu pengen bisa bahasa Arab. Hmm. Tapi nggak harus semua ini kan, Ustadz ya. Nggak Ada harus skala semua. prioritas tadi. Ya, ada skala prioritas yang harus kita capai. Kalau ukuran seperti Mas Manto ini cocoknya apa gitu kan? Mas Manto ini bukan anak pesantrenan, Ya, bekerja juga masih. ya. Jadi prioritasnya itu apa untuk orang-orang yang ibaratnya itu bukan di pesantren, bukan di Yang basicnya agama. bukan dia kuliah agama atau kuliah bahasa Arab, tapi dia Umum umum lah. Terus dia itu juga memiliki pekerjaan, ya. Apa kira-kira, Ustaz? Jadi kan makanya tadi apa yang kita butuhkan dari bahasa Arab itu tadi, kita butuhnya maharoh kiroah pastinya ya, karena kita mungkin anak pengajian, Ya. ya ingin bisa baca kitab para ulama, paham Quran. Berarti menurut saya maharoh yang paling kita butuhkan itu adalah maharoh kiroah, membaca dan menulis. Nah, berdasarkan hal ini maka menurut ana pribadi ya, berdasar pengalaman Ustadz, ya buku yang paling bagus yang dipakai itu adalah buku yang mengajarkan tarokib ya, susunan kalimat, kemudian nanti dari susun kalimat itu dikeluarkan mufrodat kosakatanya, kemudian baru dijelaskan ya kaidah-kaidahnya, bukan mengajarkan Oh, berarti langsung. bukan nahu langsung ya? Ya bukan nahu langsung, karena kalau nahu langsung Ustadz nanti kan berat, karena mereka dasarnya belum ada, mufrodat belum punya, Iya. ya kan, kemudian disuguhkan kaidah langsung, ketika praktek mereka berat. Berat ya. Berbeda kalau kita ajarkan tarokib, Iya. susunan kalimat, misalnya Mas Muka, kan Ismi Iya. Muhammad, ini nanti di situ ada mufrodat, ismun itu apa, gitu kan? Artinya nanti ada mufrodat, Iya. kosakata, baru kita jelaskan ma itu fungsinya apa, penggunaannya bagaimana. Nah, Iya. seperti itu. Dan kitab yang paling bagus menurut saya saat ini dia Durusul Lughah Al-Arabiyyah itu Ustaz. Oh, Yang itu. anak Budakara itu. Iya, yang antum udah karoh itu Mas Manto. Berarti itu Bagus. cocok saya, tepat ya. Bagus Cocok. Bahkan andainya kalau selisih itu dari jilid 1 sampai 3, Iya. itu insya Allah bisa baca kitab gundul Ustaz. Insya Allah. Nanti tinggal pendalaman kaidah nahunya. Itu Nah, cuma selanjutnya. kebanyakan itu Ustadz ikhwah itu kadang nggak sabar. Dia jilid 1 saja, kadang ya ada yang jilid 1 dia sudah selesai, tapi karena buru-buru ingin mendapatkan hasil, akhirnya berhenti. Muntaber Ya, muntaber lah istilahnya ya. Mundur tanpa berita. Ya, mundur tanpa berita. Kebanyakan seperti itu, nggak sabar karena dia nggak langsung bisa merasakan untuk membaca kitab gitu. Nggak nggak paham tentang kaidahnya ini apa, seperti itu. Nah, gimana kira-kira saat ini kiat-kiatnya itu apa tuh? Kiat-kiat. Ya, sebenarnya
Ya, hal yang pertama kali yang harus kita miliki Ustadz ya, niat sebenarnya. Ya pengalaman antum lah, pengalaman antum dulu itu gimana kok Iya, harus punya bisa niat, bahasa ingin Arab bisa, itu sampai gitu, Ustadz. seperti sekarang ini itu gimana pertama kali itu? Karena antum juga dulu pasti pernah kan ngerasain bosen, Bosan. ya kan, terus ini fungsinya buat apa sih nantinya kan? Ya. Kok nggak bisa baca-baca gitu? Itu Ya. gimana itu? Ya. Eh, Jadi menurut saya ya Ustadz ya, Iya. dari pengalaman saya itu yang pertama kali harus kita timbulkan minat Ustadz. Minat, rasa suka kita Berarti kepada pelajaran itu. menghadirkan ini saja ya, Menghadirkan suka. rasa suka. Hmm. Ya, rasa suka. Nah, untuk menghadirkan rasa suka ini kan setiap orang mungkin beda-beda ya Ustadz ya. Iya. Beda-beda. Kalau saya itu Ustadz, sesuatu yang sulit itu saya jadikan motivasi Ustadz. Masya Allah. Motivasi artinya, wah ini kok sulit banget nih. Rintangan lah itu. Rintangan, wah saya harus bisa nih, masa nggak bisa gitu kan? Iya. Nah, karena saya teringat tuh kayak kisahnya Al-Kisai itu disebutkan Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm dari gurunya Syekh Sa'di beliau mengatakan Kisai itu ya dulu belajar nahwu itu kesulitan Ustaz. Iya, iya. Sampai melihat seekor semut katanya. Mm-mm. Seekor semut bawa potongan roti katanya. Iya. Naik pohon jatuh terus berusaha kan sulit ya. Iya. Sampai akhirnya bisa tuh naik. Bisa naik. Akhirnya Kisai, wah semut aja itu nggak menyerah gitu kan, nggak menyerah, langsung balik belajar jadi imam ahli nahwu dalam mazhab Kufah. Masya Allah. Artinya memang butuh motivasi. Butuh motivasi. Terus Ya. itu, Ketika futur ya, ketika Futur, kendor semangat, maka ya kita harus cari motivasi, entah minta nasihat sama ustadz atau teman. Iya. Kemudian Ustadz, ya, yang jadi masalah juga ikhwah yang mereka itu bekerja, mereka itu waktunya nggak tentu. Kadang hari ini libur, tiba-tiba dia masuk ada lembur, ada lembur. Akhirnya dia ya bolos dari pelajaran bahasa Arab. Disitulah kadang kendalanya mereka itu akhirnya putus di tengah jalan. Mereka putus di tengah jalan karena apa? Ketinggalan pelajaran yang pekan yang lalu dia ketinggalan. Pas masuk di pas dia masuk ternyata dia bingung. Udah kelewatan. Udah kelewatan seperti itu. Gimana? Nah itu gimana? Nah, ini juga sering ngalamin seperti itu Ustaz. Dulu ketika belajar itu kadang nggak masuk ya, entah sakit, entah cucian numpuk gitu. Iya. Ustaz kan namanya santri dulu ya. Iya. Dan cara mensiasatinya dulu itu pertama itu ya nitip rekaman. Iya, Kalau nitip sekarang kan rekaman. mungkin banyak ya. Iya. Kajian Sekarang aja pelajaran kadang nggak usah online. nitip, udah ada yang Panitia. disediakan panitia yang merekam. Iya. Tinggal sebenarnya kita tinggal dengerin aja ya. Dengerin. Maksudnya udah fasilitas sudah ada semua. Iya. Tinggal ada kemauan kita Iya, sebenarnya. berarti benar kata Mas Manto, berarti intinya itu ya Kemauan kesungguhan kita. kita, kemauan kita ya Benar, Ustaz. Ya. Ustaz. Dan rasa suka terhadap pelajaran bahasa Pelajaran Arab. bahasa Arab tersebut. Dulu anak nitip rekaman Ustaz. Kalau enggak nitip rekaman, cari kakak kelas untuk minta jelaskan, teman yang udah bisa, Iya. teman sekelas datengin, jelasin dong pelajaran yang tadi gimana gitu kan. Allah, ya. Merasa Butuh ya? Butuh kan ya. Butuh. Wah, ini saya ketinggalan nih, saya harus ngejar. Nah, ya caranya tadi kalau nggak titip rekaman, ya tanya teman-teman, ya, minta diajarin sama mereka. Iya, iya. Terus, Artinya memang minat, ya pengen bisa itu yang paling penting sih. Kalau hati setengah-setengah gitu, pengen coba-coba, ya yang didapat pun setengah-setengah kan. Iya. Makanya pernah dikatakan ilmu itu tidak akan memberikan dirinya kepada Anda secara utuh hingga Anda memberikan diri Anda kepada ilmu itu juga. Gitu. Artinya kita itu harus menyediakan waktu, bukan cari waktu. Bukan cari-cari waktu untuk belajar, tapi menyediakan waktu untuk belajar. Dan sebenarnya di zaman ini itu kita itu kalau mau belajar banyak sekali Ustaz. Iya, mudah Ustaz. Tempat-tempat ya kajian bahasa Arab, bahkan melalui rekaman-rekaman audio pun juga ada Iya. yang disajikan oleh para asatidah kajian-kajian bahasa Arab ya Ustaz ya. Iya. Tinggal kemauan kita aja Ustaz ya. Benar Ustaz. Tinggal kemauan kita. Masa sih dari waktu 24 jam itu nggak ada waktu 40 menit buat dengerin atau belajar? Ya kan Ustaz, pasti Iya, ada ya. Pasti ada. Buat main HP aja berjam-jam bisa kita Ustaz. Iya. Sedangkan kalau kita lihat para ulama terdahulu seperti Ibrahim Al-Harbi saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Tha'lab, ya, beliau tidak pernah absen
dari majelis lughah atau nahwu selama 50 tahun, Ustaz. Masya Allah Ustaz ya. Itu padahal orang Ibrahim Al-Harbi ini. Ini orang bukan orang Ajam. Ibrahim Al-Harbi orang mana, Ustaz? Oh, Arab. Hah? Bukan orang Ajam, berarti orang Arab. Ya. Orang Ajam, berarti. Iya, lupa anak itunya. Beliau itu orang mana gitu ya. Lupa maksudnya apakah beliau ini orang Arab atau orang non-Arab gitu, anak lupa. Cuma pernah baca ya. Beliau itu disebutkan tidak pernah absen dari majelis bahasa Arab selama 50 tahun. 50 tahun. Iya, selama 50 tahun. Itu siapa namanya ulama yang itu Ustaz yang dia ngikutin si Bawai atau siapa gitu, setiap subuh diikutin, udah ditunggu depan rumahnya buat belajar. Itu Kutrub ya kalau nggak salah namanya. Kutrub ya, Iya. kalau nggak salah iya. Itu kan Masya Allah ya. Iya. Itu semangatnya belajar, pingin Luar bisa biasa. bahasa Arab luar biasa maksudnya. Iya. Ya pokoknya kita butuh motivasi lah untuk belajar itu ya. Karena salah satu motivasi saya dulu belajar Ustaz itu kan bahasa Arab itu kata sahabat Umar kan bagian dari agama. Bagian tuh. dari agama. Nah, bagian dari agama berarti kalau kita belajar bahasa Arab ibadah ya. Ibadah Berarti berpahala dong Ustaz. berpahala. Dan memang harusnya kita itu ketika belajar bahasa Arab ya tujuan kita itu untuk agama, untuk menjaga agama, ya Ustaz ya. Iya. Dan juga untuk supaya kita ini lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Supaya ketika kita sholat itu nggak blank, Ustaz. Ya, nggak blank Mas Manto. Nggak blank. Jadi Nggak paham apa-apa ya. Nggak paham apa-apa. Nggak paham apa-apa. Apalagi kalau imamnya bacaannya bagus Ustaz ya. Iya. Seharusnya itu kita resapi ya. Iya, seharusnya bisa diresapi. Cuman kadang karena terlalu nikmat dengar bacaan imam, bukan diresapi tapi wah bagus bacaannya ya. Nah, ya itu masalahnya. Berarti yang saya tangkap belajar bahasa Arab itu intinya ada dari kita itu menghadirkan rasa suka itu ya. Ya. Dan setelah itu kita belajar dengan sungguh-sungguh dan istiqomah itu ya. Ya istiqomah itu yang sulit sebetulnya. Cuma kita harus ketika melihat kisah-kisah para ulama tentang itu jadi bersemangat kembali gitu kan. Iya. Penting juga itu ya. Iya. Untuk memacu motivasi kita dalam belajar bahasa Arab itu melihat bagaimana kisah-kisah para ulama dalam mempelajari bahasa Arab. Dan ternyata mereka itu ya tidak semudah yang kita bayangkan untuk memperoleh hasil ya untuk memperoleh hasil dalam memahami bahasa Arab. Sampai mereka itu bisa dikatakan imam dalam bidang nahwu. Ya, sampai mereka itu bisa bahasanya itu atau menghasilkan kitab-kitab nahwu. Ternyata mereka pun melewati perjalanan yang panjang. Yang panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kalau di zaman seperti sekarang ini ya, saya rasa sebenarnya lebih mudah dari zamannya para ulama terdahulu. Benar nggak Ustaz? Kita tinggal maunya aja gitu. Tinggal kita mau aja. Kalau para ulama terdahulu kadang-kadang ada yang sampai jalan kaki, ya kan? Ya maksimal mereka naik kuda atau unta. Iya benar. Kalau kita sekarang motor ya. Mobil, motor. Enggak punya motor, ada ojek online. Salah ya. Ada apa lagi namanya itu? Sepeda. Ya kan? Intinya semua udah. Iya. Kalau misalkan nggak bisa hadir ya kan, masih bisa mendengarkan lewat audio, rekaman-rekaman atau di YouTube itu kan banyak sekali pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang disajikan oleh para ustadz-ustadz kita. Ya, oleh para ustadz-ustadz. Itu Ustadz, kalau ada orang nyinyir yang maksudnya ngapain belajar bahasa Arab itu jangan didengar tapi jadikan motivasi Ustadz. Nah, harusnya begitu. Iya, coba nih kayak si Bawai ya Ustadz. Dulu awalnya condongnya pengen belajar hadis. Ya, ketika dia datang ke majelis Ahmad Ibnu Salamah, disalahkan cara bacanya. Wah, ente keliru, bukan gitu bacanya. Kalau gitu saya mau belajar ilmu yang tidak ada yang bisa nyalahkan saya lagi katanya. Sudah dia ahli nahwu kan. Kisahnya juga gitu Ustaz. Sama kan? Kisah itu dia ketika ngobrol sama kaum Habariyun, itu disalah-salahkan. Wah, ente salah ngomongnya. Wah, nggak bisa bahasa Arab. Langsung bertekad kalau gitu saya mau belajar bahasa Arab, datang ke Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ditanya ngapain ke sini? Gitu kan. Di Kufah ada yang alim nahwu juga gitu. Balik lagi dia. Berarti intinya gini Ustaz, kalau ada orang nyinyir, kita
kita jangan putus asa. Iya. Itu jadikan sebagai motor Motivasi, penggerak. ya. Motor penggerak kita untuk sebagai semangat Motivasi. pemicu belajar Iya. bahasa Arab gitu. Jadi Iya. kita nggak down gitu istilahnya. Nggak down. Jadi pola pikirnya diubah gitu kan. Mindset kita Kita lah. mindsetnya. Wah, masa gara-gara disentil dikit ya Kita langsung down gitu. down. Kita harus jadikan motivasi. Kalau kayak si Bawai Tisa itu Iya. nyinyiran orang itu dijadikan motivasi. Hasilnya gimana? Iya. Itu kan luar biasa, mereka jadi imam ahli nahwu dalam Basrah, dalam mazhab Kufah. Oh iya, Sat, ngomong ini udah waktunya sholat, mungkin kita sholat dulu ya. Ya, nanti boleh. kita Boleh nanti kita sambung lagi lah kapan-kapan insyaallah. Syukur, Sat ya. Iya ya.